Bismillahirrahmanirrahim. Bab 11, 3 argumen. Setelah selesai dengan bahasan-bahasan inti tentang tasawur yang mencakup definisi atau had, relasi makna, jenis-jenis proposisi, dan syarat-syarat kontradiksi, kita memasuki bahasan inti kedua dari mantik, yakni tasdik atau judgment. Dalam hal ini penilaian. Inti dari tasdik ialah bagaimana menyusun argumen yang dalam mantik disebut dengan hujjah. Jadi bagaimana menyusun argumen yang dalam mantik disebut dengan hujjah. Hujjah dalam mantik biasa didefinisikan sebagai cara mencapai suatu kesimpulan dalam kurung pengetahuan baru dengan berbekal pada premis-premis yang sudah diketahui. Dalam mantik, hujah dibagi menjadi tiga jenis, yakni deduksi, kias, induksi, istiqra, dan analogi tamsil. Catatan: mantik memakai istilah dengan pengertian yang berbeda dari istilah yang dipakai dalam usul fikih. Dalam usul fikih, analogi diistilahkan dengan kias, sementara kias dalam mantik berarti deduksi. Analogi dalam mantik diistilahkan dengan tamsil. Tiga jenis hujah itu, yakni deduksi, induksi, dan analogi, urut dari yang terkuat ke yang terlemah. Jadi deduksi yang terkuat, induksi moderat, dan analogi yang terlemah. Deduksi disebut yang paling kuat sebab bila A, tiap premis yang menyusunnya bernilai benar, dan B, premis-premis itu disusun dalam silogisme yang valid, kesimpulannya bersifat andal, sound, dan dipercaya. Bila seseorang mengingkari kebenaran dari kesimpulan yang dihasilkan dari silogisme deduktif yang memenuhi dua syarat utama ini, bisa kita nyatakan orang tersebut tidak logis. Jadi kalau orang membantah atau menangkal hujah yang hasilnya dari deduksi, itu tidak logis atau gagal berpikir. Al-Ghazali menyatakan bahwa deduksi yang benar, tiap premisnya dan valid silogismenya menghasilkan kebenaran yang bersifat daruri atau pasti. Jadi deduksi yang benar, tiap premisnya dan valid silogismenya menghasilkan kebenaran yang bersifat daruri atau pasti. Contoh yang sudah klise yang bisa kita pakai dalam logika klasik terkait deduksi ialah semua manusia pasti akan mati. Sokrates manusia, maka Sokrates pasti akan mati. Itu deduksi atau tidak terbantahkan. Sementara nilai-nilai kebenaran yang dihasilkan induksi lebih rendah dari deduksi, sebab kekuatannya bergantung pada seberapa banyak sampel yang menopangnya. Itu induksi. Nilai kebenaran inilah yang menjadi perbedaan paling kunci antara deduksi dan induksi. Sementara deduksi menghasilkan kepastian, necessity, induksi menghasilkan kementakan, probability. Deduksi menghasilkan kebenaran yang bersifat niscaya, daruri maksudnya. Induksi menghasilkan dugaan, zanni. Tergantung pada seberapa banyak dukungan untuk membuktikannya. Jadi kalau deduksi pasti terjadi atau daruri bersifat keniscayaan, sementara kalau induksi bergantung pada seberapa banyak yang menopang argumentasi tersebut. Bila dugaan kuat atau ghalabatuz zan sehingga mendekati tingkat meyakinkan 100% tosogen, atau dugaan lemah sehingga kurang meyakinkan angsogen, bila penentangan terhadap kesimpulan dari deduksi bersifat mustahil atau impossible, penentangan terhadap kesimpulan dari induksi bersifat mentak, improbable,
walau bisa jadi masih mungkin atau possible. Karena kebenarannya bergantung pada jumlah sampel yang mendukungnya. Semakin banyak sampel berarti semakin tinggi nilai kementakannya dan semakin kecil kemungkinan terjadi negasi atau penentangan terhadapnya. Dalam logika modern, perbedaan deduksi dan induksi biasa dibedakan melalui nilai keberterimaannya dengan cara seperti skema di bawah ini. Induksi istiqra biasa didefinisikan dalam mantik sebagai tafahus halat al-juz'iyat atau observasi pengamatan terhadap sifat-sifat dalam kasus-kasus partikular. Induksi dibagi menjadi dua, yakni al-istiqra at-tam complex introduction dan al-istiqra al-naqis defective introduction. Defective induction. Maaf. Induksi dibagi menjadi dua, yakni al-istiqra al-tam complete induction dan al-istiqra al-naqis defective induction. Yang pertama berarti observasi menyeluruh terhadap semua kasus partikular. Sementara yang kedua berarti observasi terhadap sebagian sampel saja, bisa sebagian besar atau kecil, yang kemudian digeneralisasi. Contoh yang biasa dipakai dalam mantik untuk induksi sempurna ialah bahwa semua manusia tumbuh yang dihasilkan dari pengamatan terhadap semua manusia yang darinya diekstrak suatu sifat, yakni tumbuh. Dan sifat ini dinyatakan berlaku untuk semua. Contoh, untuk induksi tak sempurna ialah hewan yang hidup di air bernafas dengan insang. Contoh ini dihasilkan dari generalisasi, tetapi tidak meliputi semua. Paus misalnya bernapas dengan paru-paru, dan karenanya bukan digolongkan dalam keluarga ikan, melainkan mamalia, walaupun paus hidup di air. Induksi inilah penalaran yang terbanyak dipakai dalam sains. Hakim bagi kebenaran saintifik dalam pengertian modernnya ialah eksperimen dari bukti empiris. Bila suatu tesis ilmiah diperoleh dari pengamatan terhadap semua kasus, biasanya ia akan disebut hukum. Dalam praktiknya, sebenarnya banyak hukum dalam sains tidak diperbolehkan atau tidak diperoleh dari pengamatan langsung dan terhadap semua kasus. Banyak dari hukum itu yang dirumuskan dengan generalisasi, bahwa apa yang berlaku di sejumlah kasus pada waktu dan lokasi tertentu akan berlaku pula pada semua kasus di semua waktu dan lokasi, dengan prasyarat kondisi yang sama. Para ilmuwan akan kehabisan tenaga jika harus mengamati semua kasus, maka diambillah beberapa sampel-sampel, baik itu sampel sebagian besar maupun sampel sebagian kecil, sehingga nilainya akan menjadi nilai bagian dari induksi. Bila pengamatan terbatas pada sebagian besar kasus, penilaian biasanya melibatkan kata kemungkinan, berpeluang, cenderung, dan sebagainya. Bila pengamatan terbatas pada sebagian besar kasusnya, jadi kemungkinan, berpeluang, cenderung, pasti akan melibatkan kata-kata ini: kemungkinan, berpeluang, cenderung. Misalnya, beberapa penelitian tentang sejumlah sampel yang dianggap representatif menunjukkan bahwa orang bergolongan darah O cenderung lebih rendah teridentifikasi positif COVID-19 dibanding orang bergolongan darah lain. Semakin besar dan semakin representatif jumlah sampel yang menyokong tesis ini, kemungkinan likelihood bagi kebenarannya semakin menguat. Jadi induksi ditopang oleh semakin banyaknya kebenaran dari beberapa sampel yang ditemukan.
Induksi juga banyak dipakai dalam fikih. Bahkan semua dari apa yang disebut kaidah fikih, al-qawaid al-fiqhiyah, merupakan hasil induksi dari hukum-hukum partikular dalam fikih yang memiliki karakteristik yang sama, yang kemudian digeneralisasi dan disebut kaidah. Jadi kaidah ini juga bagian dari induksi yang banyak dipakai dalam fikih. Maka kaidah fikih al-qawaid al-fiqhiyah itu merupakan hasil dari induksi dari hukum-hukum partikular yang dalam fikih memiliki karakteristik yang sama, kemudian digeneralisasi. Beberapa kaidah kemudian disebut kaidah universal al-qawaid al-kulliyah karena tidak ada hukum fikih partikular yang lepas darinya. Misal dari kaidah fikih universal ialah adagium yang berbunyi segala perbuatan tergantung pada tujuannya. Al-umur bimaqasidiha. Ini diambil dari semua kasus fikih, baik ibadah maupun muamalah yang nilainya bergantung pada niatnya dan berdasar hadis Nabi innamal a'malu binniyah. Dalam ibadah misalnya, sholat tidak dianggap sholat jika seorang melakukan gerak-gerik seperti sholat tetapi niatnya untuk yoga. Dalam muamalah misalnya, berdagang akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah atau menunaikan kewajiban agama, yakni menafkahi keluarga. Kaidah universal dalam fikih ini tidak layak atau tidak sempurna. Biasanya kitab-kitab tentang kaidah fikih menyebut kaidah fikih universal berjumlah 5 saja, disebut dengan al-qawaid al-khams, kaidah 5. Di luar ini, kaidah-kaidah fikih diperoleh dari generalisasi atau induksi terhadap sebagian besar atau kecil dari hukum-hukum fikih partikular tersebut. Kesadaran bahwa kaidah-kaidah fikih merupakan hasil dari induksi ini penting, sebab implikasinya akan berdampak pada apakah suatu kaidah fikih bersifat qat'i, pasti dan meyakinkan, atau zanni, dugaan kuat. Jadi induksi bersifat pasti atau zanni, dugaan kuat. Kadang-kadang kaidah fikih diambil dari induksi pada jumlah kasus tertentu dan karena itu bersifat zani atau dugaan kuat. Dalam Mi'yar, Al-Ghazali mengetengahkan contoh bahwa sholat witir boleh dilaksanakan di atas kendaraan dengan berdasar pada generalisasi terhadap aturan dalam sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat yang lainnya. Dan semuanya memiliki ketentuan tidak bisa dilakukan di atas kendaraan. Dari induksi terhadap hukum-hukum fikih ini diekstrak satu sifat yang sama, yakni sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Nah, berangkat dari premis inilah diambil kesimpulan bahwa sholat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan. Dan karena witir termasuk sholat sunnah, maka witir boleh dilakukan di atas kendaraan. Pertanyaannya, apakah hukum fikih terkait witir ini bersifat qat'i? Kata Al-Ghazali, tidak. Sebagaimana nilai kebenaran dari induksi itu sendiri yang bersifat zanni atau dugaan kuat. Sebagian besar rincian hukum fikih, kata Al-Ghazali, juga bersifat zanni, dugaan kuat. Hukum-hukum yang bersifat zanni bisa diterima dalam fikih. Ini yang membedakan fikih dari akidah. Dalam akidah, menurut Al-Ghazali, tesis-tesisnya mesti beranjak pada premis-premis yang bersifat qat'i, pasti dan meyakinkan. Karena inilah, bila kita membaca kitab-kitab akidah, sebagian besar kesimpulan-kesimpulan di dalamnya diperoleh dari penalaran deduktif yang premis-premisnya mencapai taraf meyakinkan. Premis-premis yang meyakinkan ini dalam mantik disebut dengan burhan yang memerlukan pemaparan dalam tulisan tersendiri. Lalu bagaimana dengan analogi? Mantik menyebutnya sebagai argumen terlemah, sebab
Sementara premis dalam deduksi biasanya bersifat universal untuk menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan, dan induksi berangkat dari banyak data partikular sehingga menghasilkan kementakan atau didukung semakin banyaknya argumen, maka zaninya atau dugaan pasti semakin besar. Sementara analogi cukup berbekal satu kasus partikular saja. Analogi yang disebut tamsil dalam mantik banyak dipakai dalam fikih, dan kaidah-kaidahnya sama belaka dengan kaidah qiyas dalam usul fikih, yakni adanya alasan penentu atau determinan yang sama antara yang jadi analog al-asal dan yang dianalogikan al-far. Alasan penentu ini disebut illah atau rasio legis dalam usul fikih. Contoh klasik yang kerap dipakai dalam buku daras usul fikih ialah hukum minuman yang memabukkan. Misalnya, nabidh wine dinyatakan haram karena dianalogikan dengan khamar. Alasan penentu ialah sifat memabukkan, iskar. Di sini tampak bahwa basis yang dipakai untuk merumuskan analogi cukup satu kasus partikular, yaitu khamar atau yang memabukkan, bukan jenis namanya. Contoh lain yang dipakai dalam mi'yar ialah kasus apakah tikus yang berlari-larian di lantai akan menyebabkan lantai itu najis. Kata Al-Ghazali, walaupun najis itu termasuk najis yang ditoleransi atau ma'fu. Analognya ialah hadis tentang kucing yang walaupun suka berlari di lantai dan terduga bahwa kakinya menginjak najis, najisnya dianggap ma'fu dengan berdasar pada hadis yang berbunyi kucing termasuk hewan yang suka berkeliling di sekitarmu, sehingga najisnya ditoleransi. Innaha min at-tawafina alaikum. Di sini diambil satu ilah, yaitu kenyataan bahwa beberapa hewan suka berkeliling di sekitar manusia dan susah dihindari, sehingga najisnya ma'fu menurut Al-Ghazali. Hukum-hukum fikih terhadap hal-hal yang tak disebutkan secara eksplisit dalam nas, Al-Quran maupun hadis biasanya diperoleh dari analogi. Misal lainnya yang kadang menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, ada banyak, seperti hukum bermain alat musik, hukum zakat fitrah dengan uang, hukum menyucikan najis dari jilatan anjing dengan sabun, dan seterusnya. Pada dasarnya, sepanjang suatu kasus tidak memiliki dasar syar'i jelas dan eksplisit dalam nas, ketentuan hukumnya cenderung memakai analogi. Yang paling kunci perannya dalam analogi ialah menentukan ilahnya atau alasan penentunya. Ingat, ilah adalah alasan penentunya. Khusus dalam fikih, sebelum menentukan ilah ialah mengidentifikasi apakah suatu ketentuan hukum bersifat ta'abbudi, murni ritual sehingga tanpa alasan, atau maqulatul ma'na, memiliki alasan rasional. Bila tergolong dalam jenis kedua atau maqulatul ma'na, memiliki alasan logis atau rasional, maka ilahnya bisa dirasionalisasi dan bisa dianalogikan pada kasus hukum-hukum lain. Terkait nabidh misalnya, Al-Ghazali menyatakan dalam I'ar bahwa ada dua pendapat yang mungkin muncul dalam kasus hukum ini. Bila berpegangan pada pendapat bahwa keharaman khamar bersifat ta'abbudi alias tanpa alasan rasional, maka keharaman khamar tidak bisa dianalogikan, sehingga nabidh pun tidak haram. Namun, bila berpegangan pada pendapat bahwa keharaman khamar bersifat maqulatul ma'na alias memiliki alasan rasional, yakni sifat memabukkan, maka nabidh yang memabukkan pun haram. Disinilah kemudian terjadi perdebatan yang lebih mengakar tentang bagaimana menentukan bahwa suatu hukum bersifat ta'abbudi atau tidak. Namun ini merupakan bahasa lain di luar mantik, khususnya dalam usul fikih. Kesalahan dalam menentukan ilah
itulah yang kadang membuat orang terpleset dalam membuat analogi. Contoh ringan yang dipakai Al-Ghazali dalam I'ar ialah alasan orang pergi berlayar karena ingin kaya seperti orang Yahudi. Lalu ditanya, mengapa orang Yahudi itu kaya? Jika dijawab karena dia Yahudi, jawaban itu keliru. Karena sebab ilah dari kayanya orang Yahudi itu bukan karena keyahudiannya, tetapi karena dia rajin mencari mata pencaharian ke berbagai tempat. Contoh yang lebih berat ialah ketika melibatkan konsep-konsep abstrak. Misalnya ketika menyangkut akidah. Jadi kadang analogi juga dipakai dalam akidah. Contoh yang dipakai Al-Ghazali dalam I'ar ialah perdebatan klasik antara Asy'ariyah dengan filsuf peripatetik Masya'iyun tentang apakah ilmu Allah ada zat itu sendiri atau sifat yang melekat pada zatnya. Dalam doktrin Masya'iyun, Allah mengetahui dengan zat, bukan dengan sifat. Analoginya ialah dengan manusia, yakni bahwa setiap manusia yang mengetahui adalah mengetahui dengan dirinya, nafas, bukan dengan sifat mengetahui itu sendiri. Bunyi doktrinnya, Allah alimun bi'ilmin huwa zatuhu. Allah mengetahui dengan ilmu, yang ilmu itu sendiri adalah zatnya. Al-Ghazali menanggapi, apakah basis analogi ini ialah diri manusia itu sendiri atau kondisi berpengetahuan alim dalam diri manusia. Jika basisnya ialah diri manusia itu sendiri, analogi ini tidak bisa diberlakukan pada Allah. Jika basisnya ialah kondisi berpengetahuan kaunuhu aliman, maka bisa dianalogikan kepada semua yang berpengetahuan, dan kemudian diperoleh kesimpulan bahwa setiap yang mengetahui adalah mengetahui dengan ilmu, bukan dengan diri yang mengetahui. Dari sinilah muncul adagium dalam doktrin Asy'ariyah, kullu alimin alimun bi'ilmin. Segala yang mengetahui dengan ilmu. Artinya sifat mengetahui bukanlah dirinya manusia. Justru sifat yang mengetahui bukanlah diri manusia yang mengetahui. Jadi ilmu Allah lah. Ilmu Allah ialah sifat yang melekat pada zat, bukan zat itu sendiri. Kullu alimin alimun bi'ilmin. Segala yang mengetahui dengan ilmu. Artinya sifat mengetahui bukanlah diri yang mengetahui. Jadi ilmu Allah ialah sifat yang melekat pada zat, bukan zat itu sendiri. Demikian 3 jenis hujah dalam mantik dalam logika modern. Biasanya jenis argumentasi juga dibagi 3. Tetapi yang ketiga bukan analogi, melainkan abduksi. Biasanya diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istikhtaf. Jadi kalau dalam mantik jenis hujahnya itu deduksi atau keniscayaan, induksi, kemudian analogi. Namun dalam logika modern jenisnya dibagi menjadi 3 juga. Cuma yang ketiga bukan lagi analogi tapi abduksi, atau dalam bahasa Arab disebut istikhtaf. Abduksi ialah penalaran dengan mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan penjelasan yang salah dari satu premis. Misal, penjelasan tentang keberadaan alam semesta tidak akan lepas dari 4 kemungkinan. Penjelasan yakni A, dengan sendirinya dari ketiadaan, B, ada tanpa mula, C, ada karena diciptakan. Dengan abduksi, tanpa harus merumuskan argumen bahwa kemungkinan C adalah yang benar, misalnya kita bisa menyatakan bahwa C benar dengan membuktikan bahwa A dan B salah. Pembahasan khusus topik penjelasan muasal alam semesta ini butuh tulisan tersendiri. Abduksi pada esensinya mirip dengan argumen yang disebut dengan reduktio absurdum, atau menyatakan kebenaran suatu penjelasan dengan menunjukkan bahwa semua alternatif bagi penjelasan itu sendiri membawa suatu absurditas. Penalaran dengan abduksi juga berlaku pada cara berargumen yang disebut dengan inference to the best explanation, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada pilihan yang memberikan penjelasan terbaik. Walau istilahnya bermacam-macam, pada hakikatnya spirit dari semua ini sama, yakni mengeliminasi alternatif penjelasan yang keliru bagi suatu fenomena. Dalam mantik,
Penalaran dengan abduksi lebih banyak dijelaskan dalam deduksi atau kias yang melibatkan premis berupa proposisi disjungsi eksklusif. Dari beragam jenis argumen atau hujah di atas, yang belum dipaparkan detail adalah deduksi. Ini paling rumit sebab jenis dan syaratnya banyak sehingga butuh tulisan tersendiri. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.